wedangan ngono. Soale kakek tak pijeti yo. Ganda pura. Hah? Ganda pura. Tanganku sudah gitu, ndak bisa kan tadi malam gantian dikasih soalnya kantuk kesel bisa. Ayo tidur bangun jam 5 udah bangun semua. Ndak bisa. Ada minum anu mau tadi pagi belum. Setelah bisa tuh belum makan minum itu bagus. Oke, selamat pagi Ibu dan Bapak. Pagi. Udah makan enak sarapannya? Enak. Lumayan ya? Lumayan. Belum dapat yang aneh-aneh. Masih bisa dimakan dengan enak. Sekarang kita akan menuju bonus buat belanja. Nanti ada waktu 45 menit buat belanja. Ibu Bapak bebas ya mau bawa apa aja buat bekal selama perjalanan. Nanti di hotel hari ke-5 kalau satu ada bonus juga dekat hotel kita. Cuman just in case nanti nggak sempat, lebih baik belanjanya sekarang gitu. Nanti tadi Pak Hendrik nyari harkal. Nah di bonus ini ada harkal. Harkal itu daging hiu yang difermentasi. Agak aneh sih. Tapi kalau ibu bapak penasaran boleh coba beli yang dikit gitu ya. Biar nggak penasaran udah sampai sini. Ada juga daging kuda. Kalau yang nyari yang aneh-aneh di bonus daging kuda ada bu. Daging kuda. Tapi rasanya nggak enak, alot. Terus kalau ibu mau cari smoked salmon ada. Itu vitamin D. Vitamin D ya, vitamin D. D3 ya. Ya, nah, mereknya Krakalisi yang paling terkenal. Krakalisi gambarnya ikan kartun gitu. Nah, ini ada yang jenisnya cairan kayak tadi di hotel. Nggak mau. Ada yang perlur, udah di dalam kapsul-kapsul gitu bu. Vitamin D itu ada berapa mili toh Des? Saran saya mendingan belinya yang udah di butiran bu. Jadi isinya Iya. ada yang 60, ada yang 120 butir. Berapa miligram? Miligramnya satu bijinya ada 1000, ada 500 biasanya. Oh iya. Mungkin ya 500 kayaknya deh bu. Nanti ada tulisannya sih, biasanya sih ininya ya, dosisnya. Dosisnya berapa mili? Ada aturan ini juga minumnya per harinya di situnya gitu. Nah itu bisa dijadiin oleh-oleh bu pak si Krakalisi karena di sini salah satu yang vitamin D-nya paling bagus di dunia karena produksi ikan kotnya melimpah. Sampai berapa itu? Apanya bu? Per botol sampai berapa? Per botol sekitar 120.000 kalau saya ingat saya ya, yang 60 butir. 60 butir loh ya. 60 butir cukup sih sebenarnya, kecuali kalau memang mau minumnya jangka panjang bisa yang 120. Iya sih, beli banyak. Oh dulu biasa beli sampai 200 lebih ya. Iya, ada yang 250 butir juga yang cup gedenya. Ada nanti. Ada yang cairan juga, yang buat anak kecil juga ada. Anak kecil. Iya, ada yang kids, jadi kayak cod liver oil buat kids itu ada. Terus ibu kalau mau nyari coklat yang mereknya terkenal tuh ada Om Nom ya, tadi Ibu Desi yang nyari ya. Ya. Sebenarnya dia punya pabrik sendiri, punya store sendiri besar, tapi itu di Reykjavik di ujung dekat pelabuhan dan kita nggak ke arah sana. Jadi kalau nanti di bonus ketemu mereknya Om Nom itu recommended. Ada juga mereknya Edscat, kalau nggak salah Edscat deh. Itu coklat licorice. Coklat yang tertempel licorice gitu. Edscat benar, 8 set tulisannya, 8 set. Nah itu macam-macam coklat, ada yang dia coklat aja, ada yang coklat gabung sama permen licorice. Ini permen licorice juga khas dari sini. Permen licorice itu apa tuh rasanya? Permen licorice rasanya agak susah dijelaskan, tapi kayak rasa ban sih kalau kata saya. Ban. Rasanya aneh, tapi kalau mau coba boleh karena orang sini pada suka. Oh iya wis. Agak punya credit card atau debit card yang Visa, nah itu bisa. Heeh. Iya, lah dikon tak melekat yo. Buat bapak yang cari alkohol, ada namanya Brennivin. Brennivin buatan Iceland. Alkoholnya, kalau birnya yang enak Boli. Yogurt juga bu, yogurt bisa diambil mereknya Skir ya. Kemarin aku pinjam. Yogurt kan Skir. Jangan. Kan katanya pinjam. loh, kok nok kene jalan nggonmu? Ya, cilik. Nekku ku ya. Nekku goreng kon ku ndak doyan. Itu apa? Ayam. Nah ini setiap hari kayak gini bu, matahari baru mau mulai nongol jam 9-an, setengah 10.
Karena ini lagi menuju winter ya, masuk winter awal, jadi waktunya semakin banyak gelap. Mendung loh itu. Tunggu aja. Ya ini kelihatannya mendung, nggak clear dan memang gelap gitu. Enak tidur aja di sini. Winter ya, tapi orang winter tetap kerja Bu di sini. Oh ya. Heeh. Walaupun bulan Januari gelapnya dari baru terang jam setengah 12, itu orang masih kerja seperti biasa. Jadi kalau misalnya di musik-musik Iceland itu kalau yang diciptainnya di summer sama di winter biasanya beda katanya. Si vibe-nya kalau yang di winter lebih kayak orang-orang yang sendu, depres gitu. Kalau di summer lebih kayak happy, ceria si musik-musiknya. Terus di sini juga kalau winter rate suicidalnya lumayan tinggi. Karena kita nggak dapat ini ya, cahaya matahari, biasanya lebih nggak ada tenaga, terus kayak lebih muram gitu. Biasanya di winter begitu. Nah kalau di summer, nah sama sih kayak Eropa lainnya, summer orang pada keluar, pada banyak event, banyak kegiatan di luar. Tapi di Reykjavik sendiri walaupun orangnya sedikit, malam-malam itu orang-orang masih pada kebar. Kalau ada ibu bapak pernah ke New Zealand, itu juga semua warganya sedikit. Tapi mereka culture-nya family man ya semuanya. Jadi malam tuh jarang banget ada orang di luar. Tapi kalau di Reykjavik mereka masih bar person, masih malam masih kegelap, masih mabok gitu. Cuman di sini maboknya kalau di US kan orang mabok bahaya ya, atau negara lain juga sih, Australia cenderung bahaya kalau orang mabok. Kalau di sini enggak, mereka mabok cuma mabok-mabok aja tapi enggak melakukan kriminalitas. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya kita jalan malam di Reykjavik atau di Iceland bagaimana, jalan jam 12, jalan jam 1, aman sih, aman, sangat aman. Nah ini mallnya sebelah kanan, salah satu mall yang paling besarnya. Itu yang ada H&M depan kanan. Ini Kringland. Tadi bapak supirnya infoin juga Bu, ada jalan yang ditutup sesuai yang kemarin saya infoin ya. Jadi di Iceland tuh bisa tiba-tiba jalannya ditutup karena cuaca biasanya. Nah ada jalan yang ditutup, jadi nanti saya harus arrange lagi sama supirnya. Mungkin ada 1 atau 2 tujuan untuk besok yang nggak bisa dilewatin. Nanti saya akan fixing lagi sih ini karena roadnya ditutup total. Nah lagi ini bisa terjadi nih di Iceland nih kalau kita jalan-jalan. Jadi kita harus update, lihat jalan mana yang open, mana yang di close karena sesuatu hal. Nah ini gue lihat di depan rada macet ya. Penduduknya sedikit tapi ini working hour, jadi orang-orang pada mau kerja. Jadi macet juga. Nanti sepanjang jalan juga bisa lihat ini ya, biri-biri dan domba di kanan kiri, rumput-rumputan. Nah itu ada arealnya yang memang rumput dan domba. Biasanya tuh nanti kelihatan tuh di rumput-rumput tuh ada kayak tempat penyimpanan makanan, kayak balon-balon besar gitu. Nah itu tuh jadi buat nyimpan makanan saat winter. Jadi pas winter si shipnya masih bisa makan lewat si tempat penyimpanan itu gitu. Kayak marshmallow kalau dari jauh, marshmallow tersebar di rerumputan. Di Iceland sendiri punya glasier ada 11 Bu, banyak banget ya. Nanti kita akan ke glasier yang paling besar di hari hari ke-7. Kita ke glasier yang paling besar, tapi sebenarnya totalnya ada 11 glasier yang besar sekali. Jadi ada jokesnya sebenarnya ini masalah Iceland dan Greenland. Katanya kayaknya dulu salah ngasih nama, ketuker. Karena Greenland namanya Greenland, tanah hijau, tapi sebenarnya tanahnya ketutup salju semua, putih semua. Sementara kalau Iceland, namanya Iceland seolah-olah tanah es gitu ya, putih, tapi sebenarnya dia warna hijau si datarannya gitu. Jadi katanya mah dulu kita salah ngasih nama si Greenland dan Iceland tuh.
Iklimnya sama ya kayak gini ya, iklimnya maritim Arktik namanya. Kalau kita kan negara tropis ya, kalau mereka maritim Arktik. Terus kenapa di sini cuacanya suka ekstrim? Karena pas banget angin dari utara yang dari dingin dari Arktik ketemu sama angin selatan yang lebih warm. Nah, ketemunya pas di atas Iceland. Makanya jadi negaranya windy, berangin dan suka berubah-ubah cuacanya. Ini kanan kiri perumahan sih. Di sini perumahannya satu rumah bisa ditinggalin sampai 4-5 keluarga, Bu. Jadi misalnya kayak satu rumah, satu bangunan, tapi pintu bawah sama pintu atas keluarganya beda gitu. Kalau di sini tuh lebih kayak kondominium kali ya, tapi rumah. Terus di sini itu kayak health insurance-nya, dokternya tuh mahal, super mahal. Jadi kadang lucunya warga Iceland kalau mau cabut gigi mereka keluar negeri. Karena di sini mahal banget, Bu. Jadi mereka sekalian keluar negeri dengan biaya lebih murah, bisa perawatan gigi gitu. Saking mahalnya di sini. Sekali cabut berapa? Sekali cabut bisa berapa puluh juta gitu, Bu. Mahal banget memang perawatan gigi di Iceland. Sama halnya kayak belanja sih, kalau warga di sini kalau mau shopping mereka keluar ke US, kemana, ke Eropa ya. Karena mereka juga sadar kalau di sini pada mahal gitu, jadi nggak pada mau shopping di sini. Shoppingnya keluar, sekalian jalan-jalan misalnya. Terus lucunya lagi di sini lebih banyak mobil dibanding orangnya. Jadi saya tuh dulu pernah aneh karena ngeliat gedung-gedung itu kayak itu banyak mobil parkir tapi kayak orangnya dikit gitu. Ternyata di sini tuh ada kayak kebiasaan, misal satu keluarga 4 orang nih. Nah orangnya tuh masing-masing punya mobil minimal 1 atau 2 gitu. Jadi mobilnya akan lebih banyak dibanding keluarga sendiri. Nah akhirnya si mobil-mobil ini diparkirin di row-row yang berbayar gitu, Bu, areal parkir yang berbayar.